Ya, ya. Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hida, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Lulu. Alhamdulillah sehat. Gimana keadaan jenengan? Sehat. Oh, saya juga sehat, Bu. Senang sekali hari ini bisa Iya, ketemu nggih, sama Bu hari ini. Hida. Oke. Ya, ya. Bu Hida, ini kita ngobrol-ngobrol hari ini kira-kira topik atau ada sesuatu yang mungkin ingin Bu Hida sampaikan untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, Pengen Bu ngobrol Lulu. apa gitu maksudnya. Iya. Ini loh, Mhm. Bu Ija. Bu Lulu, saya ini kan ngajar kelas Mhm. 7. Biasanya kan ngajar kelas 8, 9. Untuk tahun ini saya dikasih tugas sama kepala sekolah ngajar kelas 7 Mhm. kurikulum merdeka. Itu. Mhm. Ada satu kelas ini yang membuat saya berpikir ini harus banyak-banyak menggunakan tenaga dan strategi. Karena Mhm. anak kelas 7A tepatnya ini, itu anaknya motivasi belajarnya kurang itu. Terus kalau Mhm. ngumpulkan tugas itu beda dengan kelas yang lain, tidak tepat waktu. Terus kalau waktu pembelajaran saya itu kurang aktif mereka untuk ya bertanya atau untuk forum diskusi itu benar-benar kurang aktif. Ini yang jadi permasalahan uh, saya selama ini. Kalau di kelas lain yang mungkin ya berbeda memang kan Mhm. situasi kan anak-anak juga berbeda kan memang Mhm. anak-anak yang diterima di SMP negeri itu kan sistemnya kan beda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini kan Mhm. sistemnya sistem zonasi seperti itu. Dan mereka beraneka ragam. Ya ada yang dari strata ekonomi yang beragam juga, ada yang dari ini juga non sewu ya, kemampuannya mereka juga berbeda juga. Seperti itu Bu Lulu. Oh, ya, ya. Berarti situasinya seperti itu, Bu, ya, tentang Iya. motivasi yang rendah, kemudian latar belakang anak-anak ini yang berbeda-beda yang membuat ada satu kelas di kelas 7 itu yang akhirnya berarti ini mengalami kesulitan dalam hal untuk pembelajaran sehari-hari nggih, Bu, nggih? Inggih Bu Lulu, itu yang Mhm. saya alami. Iya, iya. Terus Bu, dari situasi seperti itu sebenarnya apa yang ingin ingin Bu Hida rasakan di kelas itu? Jadi sebenarnya dari kondisi seperti itu, saya tuh inginnya itu seperti ini loh kelas ini tuh. Nah, itu kira-kira apa situasi yang Bu Hida harapkan untuk kelas 7A itu seperti apa? Begini Bu Lulu nggih, Mhm. saya punya impian di kelas itu. Tidak hanya saya Mhm. sendiri ya, guru-guru yang lain itu juga sama. Saya juga sharing dengan teman guru yang mengajar di kelas itu juga sama, mengalami hal yang sama. Mhm. Makanya impian saya di kelas itu aktif dalam proses Mhm. pembelajaran, anak-anak itu punya sikap percaya diri, mereka punya tanggung jawab yang Iya. besar, seperti itu. Dan memang Iya. ada beberapa hal yang saya lakukan setelah saya sharing dengan rekan sejawat, itu saya Mhm. coba ini komunikasikan dengan guru BK. Jadi komunikasi dengan guru BK, di situ guru BK sudah memperlihatkan tes IQ dari anak kelas 7A Mhm. itu memang berbeda dengan kelas yang lain. Oke. Jadi dari 32 anak itu Mhm. ada 14 anak yang di bawah standar, maksudnya di bawah Oke. angka 100. Berarti itu Mhm. yang menjadi PR bagi saya dan juga guru-guru yang lain. Ya, Mhm. apa yang harus saya lakukan? Ini Dengan ini gimana? iya, iya. Eee, ada tidak Bu hal-hal yang usaha-usaha yang sudah pernah Bu Ida lakukan untuk permasalahan atau situasi ini yang sudah dilakukan dan kira-kira, "Oh, yang saya lakukan ini ternyata ada hasilnya ya meskipun sedikit," seperti itu. Apakah ada, Bu?
Iya, di awal-awal itu Bu ya, di awal-awal, "Ayo Mhm. Nak, maju Nak diskusi." Ya biasa Mhm. anak-anak saling gini, Mhm. simpul gini, saling nunjuk-menunjuk seperti itu di Iya. awal-awal. Saya maklumi saja, oke, habis itu saya tunjuk saja, saya ngalahi tunjuk saja, oke. Minggu Mhm. depannya saya coba lagi, oh ternyata ada anak yang sudah mau untuk maju ke depan, Mhm. tadi aktif. Mhm. Satu anak, "Ayo Nak mewakili," seperti itu. Oh ternyata mereka ada juga yang mau. Oke, saya coba lagi, karena saya juga belajar dari dapat ilmu nggih, dari ini, dari Mhm. CGP. Saya coba ini, "Ayo anak-anak kita buat ice breaking ya, supaya kelas ini Mhm. motivasi belajarnya, gini dan bersemangat," Mhm. saya gitu. Mhm. Akhirnya saya pandu buat ice breaking-nya. Ice breaking-nya bukan dari saya, mereka sendiri. Saya coba, oke, 15 menit, oke, selesai. "Ayo Nak," ternyata alhamdulillah setelah ice breaking, "Ayo Nak belajar lagi." Di tengah mereka kepayahan, misalkan agak lelah waktu diskusi, waktu Mhm. mengerjakan, oke ice breaking lagi, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan ini. Terus ada Wah. lagi, saya coba Mhm. strategi pembelajaran yang lain, seperti itu. Seperti, saya gunakan kemarin itu ada kartu untuk apa jenenge, yang mencocokkan kartu itu loh. Mhm. Mhm. Itu. Alhamdulillah mereka juga saya coba untuk berinteraksi dengan Mhm. teman-temannya. Ya alhamdulillah, sudah agak sedikit berubah. Ya coba, Mhm. sebulan yang lalu saya sudah konfirmasi ke beberapa guru, "Bagaimana kelas 7A?" Sudah, anu Bu, agak aktif sedikit sekarang, biasanya Mhm. diem saja. Ditanya, "Ayo diem," ditanya B, ya diem. Tapi sekarang sudah mulai bisa ini, ngomong, bisa Iya. ungkapkan pendapatnya itu seperti ini Bu, sudah mau maju kalau disuruh ngerjakan tugas atau Mhm. apa, Mhm. atau jadi tutor sebaya bagi anak yang, memiliki kemampuan lebih, itu ternyata Mhm. mereka juga mau, seperti Mhm. itu Mhm. Bu. Iya, wah itu sudah keren sekali Bu Hida yang dilakukan Bu Hida sudah keren. Mhm. Maksudnya berarti, ada usaha yang sudah mulai menampakkan hasilnya, meskipun itu baru setahap-setahap tapi sudah luar biasa. Nah, Nggih. Bu Hida, kira-kira itu kan beberapa saya tadi ada 3 hal yang sudah dilakukan dan Nggih. sudah mulai nampak. Kira-kira menurut Bu Hida, dalam pandangan Bu Hida itu ada enggak ya lagi kira-kira sepertinya ada ini yang bisa saya lakukan lagi untuk bisa menumbuhkan motivasi anak-anak selain 3 hal yang sudah ya saya lakukan yang hampir nampak keberhasilannya itu kira-kira ada strategi ini yang kira-kira yang bisa saya lakukan. Kira-kira ada enggak Bu Hida? Seperti itu dalam bayangan Bu Hida strategi yang lain? Oke. Begini Bu Lulu nggih, Mhm. Mhm. saya coba dulu ya, barusan sekali kemarin saya coba dulu, Mhm. dari hasil tes IQ itu loh, dan kan di situ ada Mhm. gaya belajar bagi anak tersebut. Mhm. Saya Mhm. coba untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya Mhm. coba berdiferensiasi di 3 itu coba saya terapkan semuanya dulu. Bagaimana Mhm. sih, mereka mampu apa Iya. enggak? Bagaimana hasilnya, saya seperti itu. Mhm. Dan saya coba di diferensi konten, ada Mhm. beberapa, bahan materi ya yang saya sampaikan dan berupa Mhm. ada video, ada PPT, ada Mhm. juga gambar-gambar yang saya kasihkan kepada mereka. Sesuai dengan gaya belajarnya, kamu pilih yang mana, monggo, saya seperti itu. Setelah itu, Mhm. eee, tak kasih, ini, pertanyaan pemantik, ini saya coba dulu. Mhm. Saya kasih Mhm. pertanyaan pemantik, setelah itu saya suruh nulis di kertas Post-it seperti itu. Mhm. Alhamdulillah, saya suruh, Mhm. "Ayo perwakilannya, perwakilan kelompok," seperti itu, "ayo," ngono. Ya ternyata ada 1, 2 Mhm. meskipun dari 4 kelompok tidak maju semua, tapi ya Mas, ya ada Mhm. yang mau maju seperti itu. Oh berarti saya alhamdulillah sudah ada Mhm. kemajuan seperti itu nggih Bu Mhm. Lulu. Iya. Terus coba Wah lagi. sepertinya heeh, sepertinya hal itu bisa dilakukan terus Bu Ida, ini kan pertama Iya. dilakukan dan sepertinya, wah sepertinya berhasil ini bisa diteruskan. Nah Bu, kira-kira yang pembelajaran berdiferensiasi yang baru pertama dilakukan dan insya Allah ini kan bisa dilakukan terus karena melihat, respon dan hasilnya yang juga bagus. Kira-kira
Bu Ida membutuhkan apa yang Bu Ida harus butuhkan, kemudian dukungan dari siapa yang bisa Bu Ida, ini harus saya dapat dukungan dari ini nih, dan ini yang harus saya siapkan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, itu seperti apa? Iya, Bu. Saya itu kemarin ya, waktu pas ini ngajar kemarin tuh LCD yang kita harus apa Mhm. jadi itu ada teman yang gunakan. Iya, jadi sarana dan prasarana menurut saya itu. Sarana dan prasarana juga saya butuh itu teman untuk ini observernya, teman observernya. Gimana nih Bu? Lanjut aja. Gimana ini lanjut tuh? Iya. Suaranya. Oh ya sudah. Oke. Iya Bu Ida, berarti tadi sarana prasarana ya Bu Ida Iya, yang sarana dan salah prasarana satunya. itu. Terus yang kedua, Kira-kira dari sarana sebagai dukungan. prasarana itu bisa diusahakan tapi ya Bu Ida kan di sekolah ini bisa diusahakan maksudnya. Bisa. Tapi memang harus di ini, misalkan di jadwal hari ini yang butuh LCD itu siapa. Karena memang LCD-nya memang terbatas. Kalau LCD-nya di kelas sudah rusak itu. Jadi LCD portable itu kan hanya beberapa. Jadi ini yang perlu di ini lagi, diusahakan lagi untuk sarana dan prasarana. Bisa diatur ya Bu ya, bisa diatur lah kalau seperti itu. Bu Ida, ini kan tadi kita ngobrol-ngobrol dari sisi ini kan sepertinya kita sudah punya bayangan tentang bahwa Bu Ida nanti untuk kelas 7A ini sudah ada 4 solusi kalau kita dari ngobrol-ngobrol itu. Kira-kira Bu, hal pertama apa nanti yang akan Bu Ida lakukan setelah sesi kita ini yang harus saya lakukan pertama kali ini kira-kira apa Bu Ida? Ya, gini Bu ya, mendaklanjuti yang tadi pembelajaran berdiferensiasi ternyata yang mungkin ternyata agak sudah bisa masuk dan diterima oleh siswa dan bisa sedikit mengubah anak-anak keaktifan siswa dan lain-lain, maka insya Allah ada yang saya lakukan untuk setiap ini mau proses pembelajaran, saya buat modul ajar berdiferensiasi dulu. Saya usahakan sarana dan prasarana yang memungkinkan di kelas tersebut. Yang kedua, saya coba berbicara dengan Wakahumas. Ini Wakahumas kan bagian sarana, Pak. Di kelas ini untuk kelas 7A mohon diutamakan karena anak ini berbeda dengan kelas yang lain. Dan juga melakukan ini sharing dengan Bapak Ibu guru terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan ini. Keberhasilnya sampai mana seperti itu. Dan wali kelas juga Bu. Luar biasa sekali. Ini memang perlu itu Bu untuk sharing. Berarti Bu untuk semuanya ini bisa berjalan kan pasti ada kolaborasi Bu ya. Ada kolaborasi, maksudnya Bu Ida pasti juga harus bekerja sama dengan para guru-guru yang lain. Jadi kira-kira
ini untuk kedepannya kolaborasi yang akan Bu Ida lakukan bersama teman-teman ini, bagaimana caranya agar kolaborasi ini bisa terus berjalan? Jadi maksudnya itu tidak hanya saat ini awal-awal saja kemudian semangat, tapi nanti terakhir-terakhir ini kolaborasi ini yang dilakukan Bu Ida dan teman-teman ini akhirnya menghilang begitu saja. Apa Bu kira-kira komitmen seperti apa yang akan dibangun oleh Bu Ida dan teman-teman dalam kolaborasi untuk kelas 7A ini? Iya, saya masih dalam tahap ini, Bu, membangun di komunitas praktisi MGMP agama. Jadi pas waktu saya mengajar itu kan ada teman yang saya jadikan observer untuk ini, bagaimana cara mengajar saya, apa sesuai dengan proses pembelajaran yang ada, bagaimana hasilnya ke siswa, seperti itu. Masih dalam batas komunitas praktisi dalam satu MGMP, satu mapel. Tapi saya usahakan memang proses pembelajaran seperti ini, saya kemarin sudah sedikit sharing face to face ya dengan guru. Di tempat saya itu ada guru inklusi, Bu. Tapi ada beberapa inklusi, dan mungkin karena memang anak-anak di bawah standar itu kan bisa masuk ke anak yang berkebutuhan khusus, meskipun toh tidak berkebutuhan khusus yang dalam tanda petik mempunyai disabilitas dan lain-lain ya, enggak. Tapi saya sudah sharing dan gini, Bu, mungkin langkah-langkah yang Ibu berikan itu sudah cukup bagus. Jadi dilaksanakan lagi, nanti bisa kerjasama dengan guru-guru mapel yang lain. Dan wali kelas insya Allah juga mendukung hal itu, Ibu. Ya, hebat sekali, luar biasa Bu Ida ini. Terima kasih. Biasa. Iya juga Bu Lulu, terima kasih. Setelah iya, ini, jadi dari yang kita ngobrol ini sepertinya sudah banyak sekali hal-hal yang bisa nanti Bu Ida lakukan. Tadi Bu Ida mengatakan beberapa hal yang berhasil bagi anak-anak ini ada melakukan ice breaking, jadi anak-anak bersemangat. Kemudian juga Bu Ida terus memberikan motivasi kepada anak-anak, akhirnya anak-anak satu persatu berani untuk maju ke depan. Bu Ida juga sudah melakukan pembelajaran yang menarik, jadi anak-anak ini merasa lebih termotivasi, dan yang luar biasa juga Bu Ida sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, dan Bu Ida juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman. Bu Ida, semoga hal-hal yang kita obrolkan hari ini, yang Bu Ida sampaikan bisa terus terlaksana. Tetap semangat terus Bu Ida untuk mendidik anak-anak kita yang luar biasa ini. Semoga apa yang dilakukan Bu Ida ini bisa dicatat sebagai ibadah oleh Allah. Terima kasih Bu Ida, luar biasa sekali. Matur sembah nuwun, terima kasih Bu Lulu. Saya dapat pencerahan. Ya, setelah kita komunikasi seperti ini, iya, seperti ini. Tadi kan dengan kolaborasinya ini harus tetap. Jadi ada rencana tindak lanjut. Ini kolaborasi tidak hanya berhenti di situ, tapi bisa berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain, dengan wali kelas, guru agama, dan lain-lain. Ada pencerahan, Ibu. Iya, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, saya yang terima kasih. Saya juga dapat ilmu dari sesi sharing ini. Kita nanti bisa ketemu setelah Bu Ida. Bu, saya sudah begini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih sekali Bu Ida untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Bu Lulu? Terus siap? Sekarang saya jadi kocinya ya. Kuci-kuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabarnya hari ini? Kok ceria banget hari ini? Ya, harus ceria selalu Bu Ida. Alhamdulillah sehat. Karena sehat jadi ceria ini. Alhamdulillah. Oke. Bu Lulu, untuk kali ini, pertemuan kita kali ini ya, kita mau ngobrol tentang apa ya hari ini? Iya Bu, jadi ini Bu Ida.
di balik keceriaan yang nampak ini, saya itu ada satu unek-unek yang ingin saya sharingkan juga Bu Ida, tentang beban kerja Bu Ida. Jadi ini kan guru kelas Bu Ida, guru kelas kecil, kelas 2. Di mana kalau kelas 2 ini kan anak-anak itu memang butuh perhatian yang lebih. Nah, di samping itu saya sekarang dapat tanggung jawab sebagai kepala urusan kesiswaan Bu Ida. Jadi kayak beban kerja saya itu sekarang 2 kali lipat. Kadang saya bingung Bu Ida untuk mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Dan beban kerja ini pun kadang akhirnya mematikan kreativitas saya di kelas. Jadi saya dulu yang sering sangat kreatif di kelas, lama-lama ini jadi akhirnya tidak ada, seperti nggak ada energi Bu Ida untuk melakukan banyak kreativitas, seperti itu. Oh, seperti itu nggih Bu Lulu. Mhm. Apa ada gangguan dan hambatan Bu Lulu dalam menjalankan 2 tugas tersebut? Mhm. Ya tugas wali Iya. kelas dan tugas wakil Mhm. kesiswaan. Apa bisa dijelaskan nggih hambatan-hambatan yang mungkin, sedikit Mhm. mengganggu sehingga, eee, ti 2 pekerjaan itu tidak bisa sinergi, tidak bisa selaras, seimbang. Kan mungkin Iya. saja bisa diselaraskan, disinergikan bersama seperti itu, biar Mhm. beban itu tidak terlalu berat di jenengan. Mhm. Iya, hambatannya itu kadang Bu Ida, apa namanya, waktunya tuh yang bersamaan. Jadi kayak deadline-nya tuh bersamaan. Misalnya, saya, pada kegiatan Jumat Ceria Jumat ini, saya sudah harus membuat rancangan kegiatannya. Sedangkan di kelas itu juga ada pembelajaran tentang, misalnya pembelajaran tentang sesuatu yang saya juga harus butuhkan persiapan. Jadi suka bareng-bareng gitu loh Bu Ida. Oh, Sama-sama. nggih Jadi nggih. saya bingung mana yang harus saya lakukan dulu ya. Itu hambatannya seperti itu. Gini Bu Lulu, Mhm. dari, misalkan ya hari Jumat itu Mhm. panjenengan waktunya bersamaan, ada acara di Mhm. kegiatan kesiswaan, terus ada lagi yang di kelas harus seperti ini. Ada nggak mungkin yang mana yang mau jenengan prioritaskan? Yang diprioritaskan dulu yang mana? Acara sekolahan atau yang ada di kelas? Biasanya kan, di Mhm. sekolah kan seperti ini, untuk Mhm. hari ini ada kegiatan seperti ini, Bapak Ibu, wali Mhm. kelas, siswa juga harus mengikuti. Seperti itu, Ibu. Apakah ada yang Iya. diprioritaskan Iya. dulu? Nah, untuk yang diprioritaskan itu selama ini yang saya lakukan, yang saya prioritaskan adalah mana yang itu harus terlebih dahulu, Beda. Jadi misalnya, oh besok waktunya mengajar ini, berarti saya harus buat ini. Tapi akhirnya itu untuk yang bagian kesiswaan ini juga agak terlupa. Jadi kadang skala Mhm. prioritasnya itu juga saya masih bingung untuk menentukan bagaimana ya ini ya untuk yang harus saya lakukan dulu itu. Gitu Bu Ida, untuk skala prioritasnya. Mungkin terkait dengan me-manage waktu toh, Bu, kalau menurut saya. Mhm mhm mhm. Di-manage waktu yang baik seperti itu? Atau mungkin ada beberapa strategi yang perlu atau yang sudah panjenengan, ini Mmm, laksanakan? Gimana iya, ya caranya supaya tidak sebenarnya overlapping seperti ini? iya, Seperti itu. benar benar. Iya, saya itu berpikir begini, Bu. Jadi untuk kalau kegiatan-kegiatan kesiswaan itu kan kadang-kadang memang sudah terjadwal. Nah, Oke. saya itu rencananya pada setiap awal bulan saya sudah harus merancang kegiatan-kegiatan yang akan saya buat selama 1 bulan ke depan. Jadi kalau sudah saya rancang seperti itu kan nanti, oh berarti ini sudah waktunya ini. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi prioritas yang di kelas itu juga bisa saya kerjakan. Begitu Bu, Mhm. bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Nah, sudah ada Mhm. jawabannya nggih? Sudah ada skala Mhm. prioritasnya, panjenengan sudah menjadwalkan itu, terus sudah dirancang di awal. Ini Bu Lulu, Mhm. adakah pendampingnya yang membantu panjenengan di Mhm. kegiatan-kegiatan kesiswaan? Kan tidak mungkin toh jenengan ditangani sendiri. Kan Mhm mungkin ada mhm. bantuan dari beberapa guru ataupun tenaga-tenaga yang lain yang bisa membantu tugas dari panjenengan.
supaya beban ini Oh, tidak terlalu berat bagi jenengan. iya, iya, iya. Oh ya, benar juga, Bu. Sebenarnya di sekolah saya itu ada namanya itu Korlas, koordinator kelas. Jadi Hmm, iya, ini bisa jadi solusi ya, Bu. Jadi saya bisa minta bantuan iya, kepada para koordinator kelas ini untuk membantu saya dalam kegiatan kesiswaan ini. Jadi ada koordinator kelas yang misalnya ketika kegiatan ini untuk kelas berapa, berarti saya minta bantuan untuk Korlas kelas 2, untuk kegiatan kelas 2. Untuk kegiatan di kelas 4, saya minta bantuan ke kelas 4. Iya, benar Bu Ida. Yang disampaikan Bu Ida itu bisa jadi solusi sepertinya, nggih, Bu. oke, insya Allah bisa. Ibu, gimana? Mhm, Tadi kan sudah ada koordinator kelas, ada mhm, tugas dari kesiswaan kan sudah terjadwal, panjenengan sudah merancang kegiatan itu di mhm, awal. Berarti kan mhm, ada RTL-nya, ada rencana tindak lanjutnya. Setelah mhm. adanya coaching ini, apa yang akan Bu Lulu lakukan seperti itu? Iya. Iya, karena ini dari sesi ini akhirnya juga membuka ini saya, Bu, yang selama ini loh. Berarti nanti setelah ini, Bu, saya ini kan sekarang berarti di akhir Desember, Bu, ya. Nggih. Sudah mau memasuki bulan Desember. Saya sudah harus membuat rancangan yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi Halo rencana teman-teman. rencana kerja kesiswaan bulan Desember ini apa saja saya rancang. Halo. Setelah itu nanti saya sosialisasikan Belum. saya sosialisasikan bersama Iya. dengan koordinator kelas tadi. Iya. Nah, jadi Gimana nih? Yo Kak Bobo, kapan ini? Ya Kak Faisal tuh lagi. Sudah Kak Faisal lagi. Sudah Kak Faisal ini. Oke Ibu, berarti komitmennya panjenengan, iya, hmm, komitmennya panjenengan nanti membuat jadwal untuk kegiatan di bulan berikutnya sudah dijadwal di awal. dan nanti saya Panjenengan bisa sosialisasikan ke dengan para baik. koordinator kelas ini untuk membantu saya. Ayo ikut kantornya. Oke Bu Lulu, nggih. Dari tahap coaching ini ya, kita untuk pertemuan ini saya juga dapat ilmu dari panjenengan bagaimana cara untuk memanage waktu, bagaimana tugas kesiswaan yang memang begitu beratnya. Ya, tapi tetap fight nggih Bu, tetap bersemangat, nggih. Ya, terima kasih juga Bu Ida untuk sharing sessionnya hari ini. Akhirnya saya jadi memahami bahwa saya ini tidak bekerja sendiri, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih sekali Bu Ida dan insya Allah akan segera saya laksanakan. Oke, kapan-kapan kita bertemu lagi Bu Lulu, kita bertemu lagi, kita ngobrol lagi, tidak hanya bahas tentang proses pembelajaran, mungkin kita nanti bahas yang lain ya. Kita bertemu lagi di dalam sesi yang nanti insya Allah sesi yang begitu menarik, ada tema-tema yang akan kita bahas yang lebih menarik lagi. Demikian pertemuan kita Bu Lulu nggih. Saya akhiri, mohon maaf nggih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Dimatikan tak Bu dulu ini? Dimatikan tak? Matikan tak? Di chat, saya terus di chat.